Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Sobat Rehat, bersyukurlah kepada Tuhan. Serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita jumpa lagi melalui renungan harian Toraya, Minggu 12 November 2023. Bahwa firman Tuhan senantiasa ada, firman yang tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan seterusnya. Kita sambut firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, syukur atas kehidupan pengasihan Tuhan di hari ini. Kami boleh jalani karena Tuhan kekuatan kami. Seperti biasanya, firman Tuhan dilayankan untuk menjadi kekuatan kami, menjadi tuntunan dan pedoman bagi kami menjalani kehidupan pengasihan Allah. Layakkan kami menerima firman-Mu dan berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Wahyu 16 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketujuh malapetaka, dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Amin. Tema rehat di hari ini, kedahsyatan murka Tuhan. Sobat Rehat, mendapat hukuman bukan lagi sesuatu yang asing bagi kita. Pastinya kita pernah dihukum. Dan siapa saja yang mendapat hukuman apabila ia melakukan kesalahan atau telah berulang kali mendapat peringatan namun tidak diindahkan atau tidak mempedulikan peringatan itu. Kitab Wahyu sebagai kitab apokaliptik menuliskan tentang penghukuman yang dialami oleh umat Tuhan dan menampilkan peran Kristus sebagai anak domba Allah yang penuh murka akan datang untuk menghukum dunia dan membersihkannya dari kejahatan. Kita juga diberikan penggambaran bagaimana malaikat-malaikat mendapat perintah untuk pergi dan menumpahkan cawan murka Allah ke atas bumi, laut, dan sungai-sungai serta mata air. Perintah yang disampaikan kepada malaikat-malaikat untuk menumpahkan cawan murka Allah membuat orang-orang yang menyembah patung menjadi terkena bisul yang jahat.
Air menjadi darah seperti darah orang mati dan membuat mati segala yang bernyawa di dalam laut. Mata air dan sungai-sungai juga berubah menjadi darah. Betapa dahsyat hukuman Allah serta kebinasaan sebagai akibat dari pemberontakan manusia yang tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Allah yang dikenal sebagai yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, menunjukkan bahwa Ia tidak kompromi dengan dosa dan tidak segan-segan menghukum manusia yang melakukan dosa. Sobat Rehat, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berlimpah kasih setia. Dengan penuh kasih Ia memanggil kita dari tengah-tengah keberdosaan kita. Penghukuman adalah hak Allah, tetapi datang kepadanya adalah hak istimewa yang Ia berikan kepada kita. Karena itu mari datang dan berbaliklah kepadanya. Karena dengan tangan terbuka Ia mau menerima kita yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan dosa. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami pun senantiasa lalai di hadapan Tuhan melakukan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur kalau hari ini firman Tuhan menyapa kami, bahwa sekalipun Allah dahsyat dalam menyatakan murka-Mu, tetapi juga Allah penuh dengan cinta kasih bagi siapa saja yang mau kembali pada jalan Tuhan, yang mau taat dan setia melakukan kehendak Allah. Berkati setiap anak-anak Tuhan di sepanjang hari ini di mana saja berada dalam pelbagai kehidupan dan kegiatan, bahwa bersama dengan Tuhan kehidupan kami senantiasa dimampukan untuk menikmati berkat-berkat Allah. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau, ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.